Kesalahan utama traders pemula, mencari jackpot dengan single trade, one shot, one kill. Kalau udah ke kill, top up lagi sampai habis. Oke, halo semuanya, kenalin aku Kevin Jonathan atau sering dipanggil Kejo. Nah, thank you buat Ko Leon dan of the Overpost dan Kompas TV udah invite ya untuk hari ini, dan thank you semua buat teman-teman udah pada datang. Dan hari ini aku ingin sharing tentang perjalanan mendapatkan 20 miliar dalam 6 bulan. Dan tentunya kalau kalian ngikutin aku dari tahun lalu, awal tahun, kalian tahu bahwa aku start dari 2000 untuk akun second ini. Dan di sini perjalanan ini cukup dibilang cepat, panjang, enggak juga. Tapi kalau kalian melewatinya day by day itu terasa panjang sebenarnya, walaupun mungkin cuma 6 bulan. Ya, ini start dari portofolio journey-ku. Aku top up di bulan 4, tanggal 9, sekitar $2.300. Hal yang menarik adalah dalam waktu sampai tanggal 23 bulan ini, itu mencapai 1.200-an. Tentunya ini setelah udah ditarik-tarik juga lah tentunya ya. Oke, jadi perjalanan portfolio journey ini kalian bisa lihat berawal dari 2000. Kalau kalian ngikutin aku dari mungkin bulan 4, bulan 5, semua video, bahkan podcast-podcast itu ada, intinya saldonya berapa. Dari mungkin kalau kalian lihat itu mungkin dari $60.000, bahkan mungkin di next beberapa minggu kemudian 120 gitu ya. Dan setiap podcast, almost setiap podcast itu berbeda-beda progresnya ya. Dan tentunya ya teman-teman, pertumbuhan portofolioku tuh tidak 100% mulus. Yang namanya trading sama seperti berbisnis ya. Sometimes market jelek ya, sometimes juga tradingannya juga kurang bagus. Jadi kalau kalian bisa lihat ini ada A, B, C, D, E, F gitu ya. Setiap kali terjadi drawdown tentunya di portofolio itu pasti everyone bakal bilang wah rungkat. Si Kajo rungkat nih gitu kan. Nah, terus juga scam gitu. Jadi intinya kalau kalian mau trading, ya inilah realitanya. Trading tidak 100% mulus. Portofolioku juga butuh proses ya, naik turun, dan kalian bisa lihat sendiri tentunya ketika udah gain naik ke atas aku sempat ke drawdown karena cut loss juga ya, karena kalau kita ngomongin mulus-mulus aja ya kayaknya kita bakal pindah ke sana semua deh ya. Dan aku dikenal yang benar-benar buka-bukaan. So, nanti kan teman-teman ada yang dinner, malam kan ada dinner, nanti kalian bebas lah mau lihat salah satu aplikasi yang aku trade di sana, mulai dari cut loss-nya, profit-nya, yang lagi open position, silakan. Kenapa aku trade di satu tempat ya? Karena aku nggak mau sampai tidak ada atau loss track-nya, ngerti nggak? Maksudnya ada yang bilang mungkin dari sekian jadi sekian, tapi kan tidak terlihat track record-nya, cuannya dari mana atau mungkin trade-nya mana, tidak ada kan? So that's why aku masih mempertahankan satu tempat trading supaya kalian bisa lihat nanti portofolioku. Ya, nanti see you di nanti malam ya, kita dinner. Terus, tapi ada satu hal yang mungkin membuat diriku itu ingin tetap sharing ke kalian. Kalau kalian juga ngikutin journey-ku. Di saat aku kuliah 2013-14, keluargaku tuh went bankrupt. Ini rumah, kalau kalian lihat, ini rumahku. Itu adalah rumah yang disita bank, yang dijual bank. Akhirnya ketika sudah ada yang beli, rumah ini dibongkar. Puing-puingnya dibangunlah ini. Rumah kayu. Di sebuah kampung. 2013-14. Sampai akhirnya ketika aku kuliah, aku harus bekerja juga. Sampai aku bekerja di 5 pekerjaan berbeda. Aku kuliah di Binus University, Kemanggisan, yang pusatnya. Aku kerja jadi aslab. Aku kerja juga joki, itu income yang lumayan tuh. Terus aku juga harus kerja di startup sebagai part-timer. Aku juga ngajar private juga in that time. So, aku building my capital, kumpulin uang dulu. Tapi ngerasa kurang tuh. Akhirnya aku coba selalu ikut lomba-lomba. Itu di luar dari kampus. Jadi aku coba apply semua competition yang ada di luar. Akhirnya blueprintku diterima di salah satu competition yaitu Microsoft Hackathon 2016. Dan di saat itu aku menang
sebesar 175.000 dolar USD. Mungkin di saat itu orang-orang langsung bilang, wah lu langsung jadi miliarder. Iyalah, ini langsung dapat 2 M. Tapi apakah iya? Jawabannya enggak. Di sini, momen ini, 150.000 dolar kurang lebih. Itu aku kasih ke orang tua untuk bayar utang. Makanya di saat itu aku masih miskin. Secara nggak langsung. Tapi setidaknya semua utang-utang keluarga itu terbayarkan. Ini memotivasi diriku untuk keluar dari kemiskinan. Aku berpikir gimana aku harus keluar dari kemiskinan ini. Karena kalau bukan aku, siapa lagi yang bantu orang tuaku? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, inilah alasan aku kenapa aku berpikir bahwa aku ingin bisa tetap edukasi ke teman-teman. Guys, aku portofolio kan dari sekian sampai sekian itu portofolionya transparan. Dan itu tujuan aku bukan untuk like marketing yang gimana, tapi tujuanku adalah aku pengen kasih tahu kalian, dengan uang kecil tuh kita bisa melipat gandakan juga. Makanya again and again yang aku bilang, dalam satu platform itu kalian bisa cek historical position yang aku lakukan dari bawah sampai ke atas. Ya inilah membuat aku menjadi semangat dan tetap sharing. Walaupun mungkin cuma 2-3% dari teman-teman di sini yang mendengarkan atau yang mungkin berhasil dari apa yang aku share dan mungkin dari instrumen yang aku mainkan. Tapi aku mikir, dari journey yang keluar dari kemiskinan ini, aku berharap bahwa 1-2 orang ini mungkin akan bisa juga. Dan aku sangat-sangat akan happy lah. Ya, akan sangat-sangat happy ketika teman-teman ada yang bisa. Ya, di sini aku mau share 3 kungfu features yang aku akan bawakan di hari ini. 3 topik. Yang pertama adalah money management. Kedua, studi kasus cuan yang aku lakukan. Dan studi kasus rugi yang terjadi jika kalian tidak melakukan yang namanya risk management. Kesalahan utama traders pemula, mencari jackpot dengan single trade, one shot, one kill. Kalau udah ke kill, top up lagi sampai habis. Tidak ada money management. Kalau kalian trading masih seperti itu, main forex masih seperti itu, main futures masih seperti itu salah. Kenapa aku bilang salah? Karena kalau kalian main seperti itu kan berarti kan kalian main hajar sekali open trade, ya liquid lah. Ya gitu guys mainnya. Kalau kalian punya 1.000 dolar, maintain 1.000 dolar itu. Maintain tradingan itu. Kalau sampai kalian ketika trading main top up, itu berarti masih salah. Kenapa masih salah? Akan ada suatu saat ketika kalian sudah tidak ada peluru, liquid. Padahal trading itu adalah sebuah maraton. Kalian lihat perjalanannya. Ya, perjalanan trading ketika udah sampai di pucuk, tiba-tiba marketnya tidak enak. SL, tapi ya money management masih oke. Karena di saat aku open yang sebesar ini pun pasti karena aku terlalu percaya diri dan betting bahwa ya ini masih oke. Kenapa? Kenapa aku berani betting dari sini tiba-tiba ke sini, aku masih percaya tapi tiba-tiba malah balik lagi ke sini. Ya karena pas dari sini ke sini itu aku udah perhitungkan, oke, budgetnya 10.000 dolar, hajar. Cut loss berarti 10.000 dolar, udah dihitung. Kalau kalian beneran bisa trading, kalian nggak bakal cuman fokus ke satu trade aja. Pasti kalian akan mikirin tentang, oh ya udah masih bisa nyari lagi kok, besok masih ada kesempatan, tinggal cari aja kesempatan lagi. Trading futures bisa mengubah hidup kalian, asal kalian punya gameplay yang benar. Cara main futures atau cara main di DEX yang benar. Ya, atau ya atur money management dengan baik. Dan jangan lupa belajar terus dan self reflection. Ketika kalian salah, apa yang salah? Apakah kalian nggak pasang SL atau karena kalian nggak pasang money managementnya marginnya terlalu besar? Ya, jadi jangan nyalahin orang, jangan nyalahin mentor kalian, jangan nyalahin orang tua kalian karena kalian dilahirkan dengan miskin misalnya, atau uang kalian udah habis, jangan salahin itu semua. Tapi coba lihat apa yang salah. Kalau kalian selalu menyalahkan orang lain, artinya kalian nggak bakal bisa berkembang. Nah, jadi make sure kalau salah atau ada ini cut loss kenapa nih, dipelajari dulu kenapa. Ya, oh salah kalian di mana. Dan again, journey keluar dari kemiskinan
Yang aku lakukan adalah semua yang aku terus pelajari, self-reflection yang aku lakukan, money management yang aku lakukan, sehingga aku bisa seperti sekarang. Dan pelajaran penting, dulu aku seorang traders introvert, cuma trading aja di rumah, sendirian, nggak punya banyak teman. Terus di saat aku mulai viral, orang-orang yang nggak pernah hubungin aku atau cuman kenal doang tiba-tiba pingin berteman. Jadi itulah perubahan seorang Kajo yang dulu tidak dikenal, habis itu ketika viral dikenal, banyak yang tiba-tiba keluarga jauh jadi keluarga dekat. Terus teman-teman yang nggak pernah chat tiba-tiba ngechat. Tapi ada momen-momen juga ketika seorang Kajo salah, call-nya jelek, lagi bad. Tiba-tiba itulah yang digoreng. Teman-teman itu menjadi backstep. Ketika kita lagi baik dan ketika lagi tidak baik, ya akhirnya kita bisa tahu bahwa oh ini orang-orang kayak gini ketika kita lagi di bawah. Tapi yang aku percaya adalah ya aku start juga dari bawah juga kok. Aku start dari tidak ada teman, aku start dari kemiskinan. Aku start dari ketika orang tua aku bangkrut. Semua orang-orang di kampungku itu pada jelekin orang tuaku. Mereka nggak mau ada urusan sama orang tuaku. Itu alasan seorang Kejo pingin berjuang untuk orang-orang tahu bahwa aku adalah anaknya siapa dari orang tuaku. Supaya apa? Supaya mereka punya kebanggaan dan mereka di-respect lagi. Dan ini semua yang aku belajar bahwa kita bisa tahu, kita bisa memilah teman tuh ketika naik turun, tapi yang harus kita percaya bahwa pasti akan ada teman yang selalu stay sama kalian di saat kalian turun. Ya, dan aku juga happy ketika aku naik turun, aku ditemenin pacarku. Orang yang selalu ada di samping. Aku ditemenin sama keluargaku ketika aku naik atau turun. Setidaknya ada orang-orang yang selalu ada di sampingku. Dan kebahagiaanku sekarang tuh adalah sederhana. Aku tuh nggak punya kebahagiaan, tapi aku punya kebahagiaan sekarang. Ketika orang-orang di sekitarku, teman-temanku, orang-orang yang aku sayang, bisa happy, aku happy. And thank you semua. Yang aku percaya adalah ketika chart terlihat bearish, upcoming bearish news tuh pasti biasanya muncul. Alasan lain, US dollar index pumping. Ketika US dollar index pumping, biasanya risky asset yang problem. Terus apa yang terjadi? BTC sampai ke tujuan. Next, besoknya apa yang terjadi 10 Oktober? Presiden bilang, dia tembakin yang soal tarif semua alts turun 50-70%. And, turun sampai 100.000.